Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, sekarang kita akan memasuki SIPD penatausahaan. Jadi nanti di SIPD penatausahaan ini yang bisa kita lakukan saat ini adalah entry RAK, rincian anggaran kas, rencana anggaran kas atau rincian anggaran kas ya. Nah, nanti ada banyak, setelah kita melakukan entry RAK, kita harus melakukan pengesahan DPA, kemudian baru bisa melakukan pembuatan SPD. Nah, saat SPD sudah disahkan, baru kita bisa membuat SPP SPM. Jadi untuk membuat SPP SPM kita masih melewati beberapa tahap lagi. Nah, tahap pertama entry RAK dulu aja kita. Jadi teman-teman PPPKAD kemarin sudah membuatkan user password minimal adalah untuk Kasubag Rengram, karena yang akan melakukan entry RAK ini adalah Kasubag Rengram. Bisa dibantu, cuman saat ini kami belum membuatkan user lagi, baru membuatkan user untuk Kasubag program saja. Sampai mana tadi ya? Oh ya, jadi yang akan melakukan entry RAK ini adalah Kasubag Rengram. Nah, untuk tahu user password yang sudah dibuatkan teman-teman BPPKAD apa, kita login dulu di SIPD, kemudian kita pilih yang keuangan daerah yang tengah ya. Nah, loginnya di sini kita menggunakan eselon 2, kepala OPD, atau kalau untuk kecamatan ya kita berarti menggunakan usernya camat ya. Kita pilih tahunnya adalah tahun 2021. Nah, melalui akun eselon 2 ini kita klik burger, kemudian sebelah kiri nanti akan muncul menu namanya penatausahaan. Kita klik, nanti di sebelah kanan ada tulisannya sukses, sudah berpindah ke halaman penatausahaan. Apabila saat kita klik yang sebelah kanan itu masih merah, misalnya terjadi kegagalan saat melakukan perpindahan, coba diklik terus, di-refresh, diklik sampai nanti berpindah sendiri. Karena harusnya untuk semua eselon 2 atau camat itu bisa. Hanya mungkin memang sekali lagi kendalanya mungkin memang karena servernya lagi overload atau mungkin memang jaringannya lagi bermasalah. Karena saat saya melakukan simulasi pun susah banget. Jadi beberapa kali terlempar keluar. Nah, kalau seperti ini kita refresh aja terus sampai bisa. Bersabar, jangan lupa sarapan. Nah, ini adalah tampilan awal dari penatausahaan. Kita bisa cek di kanan atas adalah nama kepala OPD kita yang kita gunakan untuk login. Di halaman ini akan muncul total pagu anggaran kita nantinya ya, sekarang masih belum muncul. Oke, untuk melihat usernya, kita klik di menu ini ada pengaturan kelola user. Nah, untuk melihat user yang sudah dientrikan oleh teman-teman BPPKAD. Jangan lupa kita itu mencari usernya Kasubag Rengram karena kita akan melakukan entry RAK ya. Nah, ini adalah tampilannya saat kita masuk ke submenu kelola user. Di mana kita mencari usernya ada di ini, ada di list user. Di list user di sini minimal isinya adalah pengguna anggaran dan Kasubag Rengram. Kita akan copy user dari Kasubag Rengram, kemudian nanti akan kita login menggunakan user ini untuk melakukan entry RAK. Apabila user ini nggak ada di list user atau hanya muncul pengguna anggaran aja, tidak muncul yang Kasubag Rengram, bisa menghubungi teman-teman di BPKAD. Apabila OPD ngerasa belum mengumpulkan kebutuhan user, bisa koordinasi dengan bidang perbendaharaan, kalau nggak salah ke Mbak Winda ya nanti ya koordinasinya. Kemudian kita logout, kita akan login menggunakan user Kasubag Rengram. Nah, bedanya modul penatausahaan dengan modul perencanaan penganggaran. Untuk perencanaan penganggaran, hampir semua user menggunakan NIP. Tapi, untuk penatausahaan, kita malah disarankan agar tidak menggunakan NIP, karena biar nggak tercampur
antara perencanaan penganggaran dan penatausahaan karena hampir sebagian aktor atau pelakunya itu orangnya sama. Sekali lagi kalau muncul kayak gini, di refresh aja lagi, diulang lagi, dan seperti biasa mungkin lebih lancar kalau dikerjakan di malam hari. Tapi kita nggak menyarankan untuk lembur, yang penting selesai gitu aja ya. Jadi kalau mau mengerjakan di jam kerja, hari kerja harus sabar. Nah, saat logout tampilannya seperti ini. Nggak apa-apa, kita langsung login aja sebagai Kasubag program menggunakan user yang tadi sudah dibuatkan, yang sudah kita copy tadi, dipaste ke sini. Nah, untuk passwordnya apa? Passwordnya masih default menggunakan Grsik Cup saja. Jangan lupa saat bisa login nanti disarankan untuk mengubah password. Harap bersabar, jangan lupa makan karena loadingnya lama. Oke, kita tunggu. Nah, tampilan awal dari penatausahaan itu sama siapapun yang login. Jadi kita harus selalu cek nama di sebelah kanan. Nama siapa yang sedang kita gunakan untuk login ini ya. Karena bisa jadi yang mengentrikan itu orangnya sama. Bisa jadi. Syukur-syukur kalau yang mengentrikan sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing sih. Nah, kita pindah ke menu. Untuk mengentrikan RAK, kita ke penata usahaan, kemudian pilih rencana anggaran kas, kemudian pilih belanja. Penatausahaan pengeluaran, rencana anggaran kas, belanja. Nah, akan muncul seperti ini. Yang muncul hanya OPD kita masing-masing. Kita pilih, kemudian akan muncul seluruh sub kegiatan yang sudah kita entrikan kemarin saat perencanaan penganggaran ya. Nah, cara untuk mengentrikan RAK-nya, kita bisa lihat, oh ya ini ada sebagian yang sudah terisi karena tadi saya sudah melakukan simulasi. Oke, untuk entry-nya kita klik sebelah kanan, kemudian klik detail RAK. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah rincian objek yang sudah kita entrikan kemarin pada saat penganggaran. Untuk mengentrikan RAK per bulannya, kita bisa klik ubah RAK. Tapi kenapa sedang error ya? Oke lah. Nantinya tuh harusnya akan muncul pagu untuk rincian objek itu, misalnya gaji pokok, maka akan muncul pagu gaji pokok berapa selama 1 tahun, kemudian akan muncul bulan Januari sampai Desember. Kita harus mengentrikan RAK per bulannya di situ. Berapa persentasenya bisa koordinasi dengan teman-teman di perbendaharaan lagi ya. Kalau gaji sih tahu saya 30 20 nggak tahu sih, coba nanti tanya teman-teman lagi ya. Masih error lagi. Mengisi suara. Iya. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu ya. Jadi jangan lupa bahwa pengentrian RAK ini masih merupakan tahap awal dari SIPD penatausahaan. Dan kita sangat terkejar waktu. Jadi semangat semuanya ya, semangat. Oh, errornya lama. Apa-apa wes. Sebenarnya sih Subag Rengram ini bisa melakukan set operator untuk melakukan entrian RAK, tapi teman-teman BPKAD belum sempat membuatkan user untuk membantu Kasubag Rengram, dan kami juga belum membuatkan tutorial.
untuk membuatkan user. Jadi sementara bersabar ya. Untuk entry RAK menggunakan usernya Subak Rengram saja dulu. Wah. Nah iya, tapi kan sebenarnya dia tuh bisa set operator, dia bisa minta tolong. Oh, nang PI, ya. Bisa. Nah, ya kan bisa jadi nggak hanya satu. Sementara satu dulu nggak apa-apa ya. Yang penting kita start dulu, jalan dulu. Nah, oke. Tampilannya seperti ini saat kita akan melakukan entry RAK. Kita pilih di sebelah kanannya, kemudian detail RAK. Nah, akan muncul rincian objek belanja. Nah, kita akan melakukan ubah RAK. Kita klik gambar pensil yang ada di sebelah kiri sendiri. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Dia rekeningnya rekening apa, kemudian nilai anggarannya berapa. Nah, kita harus mendistribusi nilai anggaran itu ke dalam 12 bulan sesuai dengan persentase yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi sambil disiapkan manualnya juga ya. Nah, kemudian nanti akan terlihat selisihnya berapa nih. Misalnya nilai anggarannya 100 juta, kita baru mengentrikan RAK 90, maka masih kurang 10 juta. Kita lakukan sampai satu rincian objek belanja selesai, satu rincian objek belanja selesai, ke rincian objek selanjutnya, sampai satu sub kegiatan selesai. Satu sub kegiatan selesai, berpindah ke sub kegiatan selanjutnya, sampai seluruh sub kegiatan sudah dientrikan RAK. Nah, ini akan bedanya. Kalau masih merah dan masih belum 0, itu berarti antara RAK dan pagunya masih belum sesuai. Masih ada selisih gitu ya. Tolong diisikan sampai selesai. Udah, itu aja cara untuk entry RAK. Untuk tahapan selanjutnya lain kali.